Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat, kita belajar. Kali ini kita akan belajar literasi pada bagian simulasi baca ya. Di sini ada bacaan sepak takraw. Nah, kalian baca baik-baik. Setiap kali membaca, jangan lupa selalu mencari kalimat utamanya dulu, supaya nanti kalau ada pertanyaan paham. Kalimat utama itu adalah satu kalimat yang nanti dijelaskan oleh beberapa kalimat. Jadi mencari kalimat utama itu pasti yang akan dijelaskan diulang-ulang untuk penjelasannya. Oke, ya itu kalimat utama. Dalam setiap paragraf seperti ini pasti ada kalimat utama dan juga pokok kalimat, ya. Pasti ada kalimat utamanya terus dijelaskan oleh beberapa kalimat. Ada pokok kalimat. Terus jika sudah membaca seperti ini dengan baik dan teliti, kemudian kerjakan seperti ini. Ini nanti nomor 13 boleh tanda centang silang centang boleh, kamu beri A silang centang silang boleh ya, nggak usah ditulis soalnya biar lebih cepat lebih ringkas, nggak usah lah ini nggak usah ditulis, saya lebih suka yang penting kamu mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini jika ya berilah tanda centang bila pertanyaan dan jawaban di bawah ini sesuai dengan teks tersebut. Ya, walaupun di sini pertanyaan dan jawaban itu betul, tapi kalau tidak sesuai dengan teks di sini tetap salah. Karena di sini adalah di sini sesuai ya, sesuai dengan teks. Ya, berarti kalian harus membaca betul-betul yang ada di sini ya. Ini kalau betul centang, kalau silang. Lah, untuk menjawabnya misalkan nomor 13. Nah, centang, silang, centang boleh, atau A centang, B centang, C silang, D centang boleh. Gitu ya caranya menjawab untuk nomor 13. Nah, untuk nomor 14, nah ini yang seperti ini kalian harus mengerjakannya dengan teliti dan sungguh-sungguh. Nah, dari mana nama sepak bola takraw diambil? Lah, ini saya minta kalian nanti jawabnya seperti ini, nomor 14 ya. Jadi nama sepak. Nah, ini ditulis dari sini. Sepak bola. Bola ya. Bola takraw ini ditulis ulang. Kalian harus lengkap. Ini adalah penilaian asesmen nasional. Jadi kalian harus sesuai dengan jawaban itu harus betul-betul lengkap ya. Nama sepak bola takraw diambil, nah kan ada karena kalian hanya memindah, diambil dari bahasa Melayu dan Thailand ya. Di situ sampai situ ya lengkap. Nah, oke ya, paham ya, harus lengkap. Dari mana kan? Jangan hanya jawab Melayu dan Thailand, jangan jawab seperti itu. Tapi nama sepak bola takraw diambil dari bahasa Melayu dan Thailand. Jadi ini ditulis. Oke, paham? Nanti kalau kamu jawabnya hanya Melayu dan Thailand, saya kurangi. Terus nomor 15. Kata sepak bola berasal dari bahasa Melayu dan Melayu yang artinya menendang, sedangkan kata takraw berasal dari bahasa Thailand yang artinya bola yang dianyam. Kata penghubung dari kalimat tersebut ya, masih ingat pada materi sebelumnya yang ada di halaman berapa ini? Halaman 30, yaitu macam-macam kata penghubung. Kata penghubung adalah kata yang menghubungkan dua kalimat majemuk ya, dua kalimat ya. Ini kata penghubung, di sini kata penghubung, di sini ada kalimat, di sini ada kalimat. Ini namanya dua kalimat dalam satu
dijadikan satu, menjadi satu kalimat, dua kalimat dijadikan satu kalimat, itu dihubungkan oleh kata penghubung. Sekali lagi, ada dua kalimat dijadikan satu menjadi satu kalimat yang panjang, harus ada penghubungnya, ya. Apa? Kata penghubung. Nah, macam-macam kata penghubung ini ya macamnya. Ingat, macamnya yang ini aja. Jadi macamnya yang ini harus menjadi kata penghubung jika itu kalimat satu menghubungkan dengan kalimat yang lain, ya. Nah, dua kalimat yang menjadi satu kalimat disebut kalimat majemuk. Dua kalimat menjadi satu kalimat disebut kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk yang itu ada dua, yaitu setara dan bertingkat. Kalian nanti bisa merasakan bertingkat itu semakin tinggi atau semakin rendah gitu ya, atau melakukan sesuatu. Jadi kalau ini sejajar, pemilihan berlawanan, ini setara ya, majemuk setara. Kalau ini majemuk bertingkat. Nah, dari ini tadi kata yang menghubungkan di sini kata sepak ya, dua kalimat. Dari apakah kata penghubung? Apakah dari kata penghubung? Nah, dicari. Apakah dari kata penghubung? Oh, bukan ya. Dia kata depan ya. Terus berarti bukan. Yang artinya yang kata penghubung apa bukan? Coba dilihat. Yang ya. Kata penghubung apa bukan? Oh iya, bukan ya, enggak ada ya. Oke. Kemudian artinya menendang. Sedangkan, nah, sedangkan ada kata penghubung apa bukan? Sedangkan, kemudian loh, ada sedangkan ya, ada. Oke, berarti sedangkan kata penghubung apa bukan? Iya. Loh, yang dihubungkan mana kalimatnya? Ini jawabannya ya, ini. Jawabannya ini, tapi tak tunjukkan kalimatnya apa. Ini kalimat pertamanya adalah kata sepak, berasal dari bahasa Melayu yang artinya menendang. Nah, kalimat kedua adalah kata takraw, berasal dari bahasa Thailand yang artinya bola yang dianyam. Nah, dua kalimat ini dihubungkan oleh satu kata penghubung ini ya. Ini tinggal nulis di sini. Makanya saya soalnya sampai habis, saya minta sampai habis gitu ya. Hanya satu kata di sini. Oke, kita lanjutkan nomor 16. Permainan sepak takraw ini juga sebenarnya sudah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Kata penghubung waktu. Nah, dilihat di sini kan. Ya, kata penghubung waktu di sini. Berlawanan, keterangan waktu. Nah, ini kata penghubung waktu ya. Kata penghubung waktu. Oke. Dan kata penghubung waktu di sini ya. Kata penghubung waktu. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini sebenarnya keterangan waktu, bukan penghubung waktu ya. Ini keterangan waktu. Oke, kita lanjutkan. Pasar tradisional yang dikemas secara modern saat ini banyak dibangun di kota-kota di Indonesia. Oleh karena itu, pasar tidak lagi diasosiasikan dengan becek, kumuh, atau bau, sehingga pasar tidak hanya dikunjungi oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah saja, tapi juga masyarakat kalangan ekonomi atas. Oke, silahkan dibaca semuanya dengan baik. Kemudian, informasi tersirat, ya, lagi tersirat yang dibahas dalam teks tersebut, berarti teks atas dan teks bawah. Kalian cari. Ingat, yang tersirat itu tidak ditulis secara langsung, tapi hanya
ibaratnya kayak disindir gitu ya. Lek disindir itu kan nggak bagus, tapi kalau tersirat itu bagus gitu loh ya. Sebenarnya mirip kalau disindir itu, jadi tidak langsung, tidak diucapkan langsung gitu ya, tersirat. Kalau diucapkan langsung apa adanya itu tersurat. Istilahnya kalau kita ngelok nih gitu ya, itu tersurat. Kalau menyindir itu tersirat gitu ya istilah bahasanya. Nah, sekarang nomor 18, pasar modern di kawasan Bintaro Jaya dibangun dengan desain yang sangat menarik. Perbaikan penggunaan kata depan pada kalimat tersebut. Nah, kata depan. Nah, ingat, kata depan di biasanya yang dikumpulkan itu di dan di, yang paling banyak itu di. Kalau itu kata depan itu harus dipisah kalau menunjukkan tempat. Kalau di sebagai awalan itu digabungkan dengan kata kerja ya. Jadi di kata depan itu menulisnya dipisah. Kalau di awalan kata kerja itu digabung. Ini contohnya, ini dipisah, ini digabung, ini digabung. Oke, silahkan cari mana lagi yang mungkin terbalik-balik. Ini dipisah, ini digabung, ini digabung. Jadi perhatikan baik-baik. Kata depan di yang betul itu seperti itu. Di kata depan dipisah, di awalan harus disambung. Awalan itu biasanya ditempatkan di kata kerja ya. Oke ya, nomor 18. Nomor 19. Pasar Ubud dapat dikunjungi pada pukul. Nah, kalian cari di sini ya. Di sini kalian cari. Kemudian berikan tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan infografik. Nah, ini harus sesuai dengan infografik. Walaupun di sini betul, kalau tidak sesuai dengan infografik berarti salah. Lah, ini nomor 20 sama seperti tadi. Centang, silang. Misalkan seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Cuma centang-centang jawabnya gitu ya. Yang cocok dibaca baik-baik. Kalian semakin hari semakin dekat dengan ulangan. Kalian harus sungguh-sungguh. Terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya maksudkan dan kalian siap untuk menghadapi AKM yang tinggal beberapa hari lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.